salah satu ABK dari Provinsi Lampung bekerja di kapal China atas nama Hasan Afriandi, ya, itu menjadi korban. Ya. Kalau ada kasus-kasus umpama dia di sana terjerat pidana gitu ya kan, dalam proses persidangan sampai ancaman hukuman mati. Betul, itu gimana? Tapi bisa kita sampaikan bahwa PM ini diasuransikan melalui BPJS Tenaga Kerja. Ini kenapa banyak PMI yang ilegal gitu Pak? Apakah memang ada keterlibatan para oknum-oknum di sini? Gitu? Betul. Nah ini kita kalah dengan calo Pak. Macam-macam modus Pak. Okay. Jadi berbagai modus agar mereka bisa berangkat ke. Ya, soal modus ini siapa yang terlibat di situ gitu Pak Ahmad? Kadang-kadang sendiri, one man show. Kadang-kadang ada orang yang membawa. Terima kasih. Hari ini saya kedatangan tamu di studio podcast Kupas Tuntas, Kepala BP2MI Provinsi Bandar Lampung. Jadi bukan provinsi tapi Kepala BP2MI Bandar Lampung. Bandar Lampung ya? Oke, kita ralat Bandar Lampung. Kemudian ini Pak Ahmad Salabi, kasus terbaru. Kemarin itu kan menjadi tren juga di nasional. Salah satu ABK dari Provinsi Lampung bekerja di kapal China atas nama Hasan Afriandi, ya, itu menjadi korban, ya. Jadi korban kemarin itu beritanya sempat viral, ya. Jadi atensi di tingkat nasional. Mungkin bisa disampaikan dengan sahabat podcast hari ini seperti apa ceritanya gitu Pak Ahmad Salabi. Oke, baik. Sebelum ke materi, kebetulan ini lembaga kita yang baru. Jadi alangkah baiknya pada kesempatan ini kami memperkenalkan lembaga baru kami. Bahwa dulu lembaga kami ini bernama BNP 2 TKI yang di pusat, kemudian yang di provinsi BP 3 TKI Lampung. Itu sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 2004. Nah, kemudian berjalannya waktu, undang-undang ini direvisi. Direvisi kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. Nah, dengan demikian nomenklatur kami baru. Dari BNP 2 TKI menjadi BP2MI. Dengan berubahnya ini maka berubah juga paradigma kita. Jadi kita berharap ke depan ini kita bekerja keras semaksimal mungkin agar upaya kita dalam melindungi PMI ini harus betul-betul terkonsentrasi. Jadi demikian itu informasi lembaga kami. Kemudian terkait dengan saya potong sedikit Pak Ahmad. Tadi di perubahannya itu perubahan nama. Dari perubahan nama untuk fungsinya ada yang berubah. Jadi fungsi kalau namanya BP2MI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, kalau dulu ini Badan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia. Jadi hilang penempatannya hilang. Nah, kita fokus ke perlindungannya. Loh, kemana penempatannya? Nah, penempatannya ini kita kembalikan ke provinsi, kabupaten, sampai ke desa. Itu. Nah, kita memberi peran kepada lembaga-lembaga ini untuk sama-sama kita melaksanakan kegiatan penempatan ini agar supaya bisa berkolaborasi. Nah, bagian kami ini ada di perlindungannya. Seperti itu kondisi sekarang ini. Nah, kemudian kita masuk tadi ke materinya soal Hasan Afriandi ini almarhum ini. Pak Ahmad. Jadi, awal ceritanya itu kapal ini pada saat itu berada di negara Brazil kalau nggak salah, Brazil. Kemudian kapal ini, Nakhoda ini meminta untuk
bersandar di Singapura. Oke. Nah, kemudian dalam perjalanan dari negara tersebut ke Singapura, itu ternyata mereka melalui zona ekonomi eksklusif kita. Iya, iya. Karena sudah melewati itu, digiringlah oleh teman-teman dari Angkatan Laut dan sebagainya. Digiring, ternyata setelah diteliti kapalnya, setelah dicek, ternyata ditemukan ada jenazah yang masuk dalam freezer. Gitu. Maka ditariklah ke Batam. Tuh, jadi ditariklah kapal-kapal itu ke Batam. Kemudian oleh pihak Bakamla maupun dan Angkatan Laut itu diserahkan ke pihak Polda Lantamal ya. Lantamal. Ya, jadi diserahkan ke pihak Polda Kepri karena domain pihak kepolisian untuk penyidikan. Gitu. Nah, setelah itu kita berkoordinasi karena ini ABK dan suka nggak suka ini warga kita, maka BP2MI juga terlibat. Sebetulnya gini Bang, ABK ini agak rancu, Kenapa? Karena di ABK itu tidak ada nama-nama ABK itu tidak ada dalam sistem kita. Kita ini punya sistem. Tidak terdaftar gitu, Tidak terdaftar. Jadi kita ini di BP2M ini ada sistem namanya Sisku KTKRN. Artinya setiap PMI pekerja migran Indonesia yang berproses dan akan bekerja ke luar negeri itu harus melalui Sisku ini. Itu. Nah, ini mereka tidak terdaftar. Kalau legal. Ya, kalau resmi. Nah, persoalannya kenapa ABK ini tidak terdaftar di Sisku kita, di sistem kita? Karena ini terus terang ada beberapa kepentingan ya. Karena di satu sisi ini yang namanya orang warga negara Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri dengan kontrak waktu tertentu dan mendapatkan gaji itu merupakan pekerja migran Indonesia itu. Nah, sementara di lain sisi ada lembaga lain yang namanya Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Mereka juga punya peran itu. Nah, tapi tidak ada kewenangan yang tumpang tindih, gitu ya? Iya. Jadi tidak terintegrasi. Itu antara Kementerian Perhubungan dengan kami. Semestinya menurut pimpinan kami, lah siapa yang bertanggung jawab untuk ini, tapi hendaknya ada kolaborasi. Jadi silakan berproses di Kementerian Perhubungan, tapi pada saat pendaftaran itu ada di kantor kami. Jadi bisa kita monitor. Nah, selama ini kan tidak. Nah, ini ke depan sesuai dengan undang-undang kita yang baru tahun Undang-Undang 18 2017. Nah, ada dalam satu pasal tersebut bahwa ABK itu termasuk juga dalam PMI. Itu jelas di dalam pasal. Nah, tinggal sekarang nanti pemerintah sekarang sedang mengharmonisasikan. Setelah kasus ini? Enggak, sebelumnya. Sebelumnya. Kasus ABK kan dulu masih udah banyak ini. Sudah banyak, bukan karena ini aja buat PP. Jadi sekarang proses harmonisasi peraturan pemerintah sedang dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan di dalam PP tersebut ini nanti ada siapa, tugas apa, dan lain sebagainya. Jadi ada sinkronisasi lah. Sinkronisasi. Artinya selama ini memang di pemerintah sendiri ini belum terconnecting dengan baik gitu ya? Iya, sepertinya. Ada regulasi yang masih tumpang tindih. Iya, karena sama-sama memegang teguh undang-undang masing-masing. Iya. Nah, kemudian itu Pak Ahmad, kalau tidak salah kemarin almarhum ini Hasanin kan tidak sendiri di sana, gitu. Ada 21 orang, 22 termasuk almarhum. Gitu. Nah, kebetulan dia sendiri yang meninggal ini gitu. Ada kebetulan dari kita. Kemudian kan masih ada juga warga Lampung di situ kalau tidak salah atas nama Agus itu. Progresnya gimana sekarang, Pak Ahmad? Hari ini jam 2 lewat
Agus akan kembali ke Lampung. Dan sudah kita belikan tiket dari BP2MI untuk tiba di Bandar Lampung. Nah, sebelumnya mereka ini yang selamat ini prosesnya masih tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian. Nah, jadi polisi meminta mereka untuk menjadi saksi, dimintain keterangan oleh pihak kepolisian apa-apa saja terjadi di kapal tersebut. Nah, kemudian setelah selesai diinterogasi, setelah selesai dimintakan keterangan oleh pihak kepolisian Kepri, maka ke-21 orang ini diserahkan ke kami. Jadi diserahkan ke BP2MI di Tanjung Pinang. Atau tepatnya di Batam, karena lokusnya di Batam. Nah, setelah di kantor kami, mereka kita karantina dulu, Pak. Jadi kita karantina dulu agar supaya karena suasana ini juga COVID pandemi, ya Pak ya? Iya, jadi kita karantina dulu sambil menunggu hasil swabnya dia negatif atau enggak. Dinyatakan sehat, baru kita berikan tiket. Nah, untuk Sumatera ini hari ini diberangkatkan. Kemudian dilanjutkan dengan Pulau Jawa dan sebagainya. Jadi ada 21 orang itu, Pak. 21 orang ya? Iya. Kemudian 21 orang itu semuanya ilegal itu, Pak? Nah, ini masih dalam proses penyidikan pihak polisian. Jadi kami tidak dalam kapasitas menyatakan bahwa itu. Kalau yang pasti kan yang almarhum dan Agus ini kemarin informasi yang kita terima memang berkasnya kan tidak resmi gitu, ilegal. Nah, itu belum kami dapatkan informasi itu. Jadi kami juga agak berani. Nah, kemudian begini, Pak Ahmad. Ini kan BP2MI lebih kepada perlindungannya gitu, advokasinya lah, gitu ya kan? Nah, ketika ada kasus seperti ini gitu. Kemudian mereka ternyata memang seperti tadi tidak tercatat gitu ya kan di BP2MI sebagai PMI, Pekerja Migran Indonesia. Kemudian bagaimana dengan hak-hak mereka gitu? Nah, ini sudah beberapa kali saya sampaikan kepada teman-teman gitu kan, bahwa kalau PMI ini yang resmi, mereka wajib kita asuransikan di BPJS Tenaga Kerja. Itu pasti yang resmi. Nah, persoalannya yang tidak resmi. Kemana kita harus mendapatkan santunan tersebut gitu kan, kemana? Nah, ya karena regulasinya begitu, Pak, tentunya kita tidak bisa berbuat banyak gitu. Paling kemarin saja begini, karena sudah dipastikan bahwa dia ini tidak terdaftar sebagai peserta BPJS, kami minta ke beberapa instansi, misal ke Disnaker provinsi gitu. Kita sampaikan pada beliau-beliau di Disnaker bahwa ini tidak terdaftar di dalam BPJS Tenaga Kerja. Maka dengan inisiatif mereka, mereka memberikan santunan itu. Kemarin juga pada saat setiba di pesisir barat itu saya bisikkan juga kepada Pak Bupatinya langsung. Pak Bupati ini tidak terdaftar di BPJS. Dengan secara spontanitas Pak Bupati memerintahkan inspektorat di sana untuk bagaimana upayanya almarhum ini mendapatkan santunan dari Pemda. Ya, artinya itu di luar yang wajib. Betul, gitu ya. Itu sifatnya kan kebijakan gitu ya, Pak ya. Iya, tapi secara letterlet memang nggak terdaftar. Iya. Jadi kalau dia ilegal sama sekali memang dia hak-haknya nggak bisa dipenuhi gitu. Nggak bisa dipenuhi. Nah, sekarang tinggal pendalaman. Jadi pendalaman tentunya si Agus maupun si yang masih selamat ini, kita lagi mengadakan pendalaman bahwa many agency yang perusahaan yang di Tegal itu, nah dia yang memberangkatkan, memfasilitasi antara PM ini, ABK ini dengan pihak itu. Nah, ini sedang didalami oleh pihak kepolisian Kepri dan sudah dipanggil. Sudah dipanggil oleh pihak kepolisian bagaimana tanggung jawab mereka. Dan mudah-mudahan walaupun ini tidak resmi, mudah-mudahan di dalam perjanjian mereka antara many agency dengan pihak kapal itu ada, mudah-mudahan aja ini yang kita harapkan gitu. Oke, dia tidak resmi di sistem kita. Iya, tapi perjanjian kerjasama dengan agennya ada. Mudah-mudahan ada. Perjanjian itu aja yang kita harapkan. Iya. Gitu.
Nah, jadi menarik sebenarnya bahas soal masalah PM ini, Pak. Iya, iya. Karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi soal pekerja migran Indonesia, gitu ya, yang mereka di di luar negeri, baik itu yang legal maupun yang ilegal gitu. Iya. Nah, kita bicara yang legal dulu, Pak. Iya. Ketika mereka legal, ya, bagaimana perlindungan mereka PMI kita yang di sana itu dari BP2MI? Perlindungan Iya. selama mereka di negara tujuan itu. Oke. Nah, kalau memang mereka ini pekerja migran ini bekerja secara legal dan resmi, tentu ada perlindungan-perlindungan yang mereka dapatkan. Ya. Nah, karena ini sudah di negara tujuan, tentu yang mempunyai tanggung jawab itu adalah kedutaan besar kita yang ada di negara tersebut, baik kedutaan besar maupun konsulat jenderal, ataupun KDI kalau dia di Taiwan. Jadi ada 3 lembaga itu yang apabila PMI kita bermasalah, maka mereka yang wajib untuk memberikan advokasi dan lain sebagainya. Jadi konsulat jenderal, kedutaan besar Republik Indonesia, sama KDI, Kamar Dagang Ekonomi Indonesia. Karena KDI ini hanya satu tempat, hanya di Taiwan. Karena di Taiwan kita tidak mempunyai perwakilan, tapi ada perwakilan dagang di sana. Nah itu, dan kebetulan di KDI itu ada petugas kita dari BP2MI yang kita tugaskan di sana untuk membantu pekerja migran yang bermasalah. Jadi itu kalau sudah di luar negeri domainnya Kemlu dalam hal ini. Ya, Kementerian Luar Negeri ya. Dalam hal ini. Tapi begini, Pak Ahmad, para PM itu mereka begitu berangkat. Nanti kita bahas soal proses berangkatnya gitu. Apa saja yang perlu dipersiapkan gitu ya. Betul. Tapi begitu mereka di negara tujuan, apakah mereka diberikan nomor kontak-kontak gitu ya kan? Tentang ketika sesuatu hal terjadi pada mereka supaya bisa mereka mengakses kedutaan besar kita di sana ya, atau perwakilan kita di sana, seperti apa gitu Pak Ahmad? Nah, PMI sebelum berangkat ke luar negeri ini kita berikan OPP Pak, namanya orientasi pra pemberangkatan. Kalau dulu disebut dengan PAP. Nah, di dalam OPP inilah kita sampaikan kepada mereka ya, kita jelaskan tentang perjanjian kerja, berapa jam dalam satu hari, berapa gajinya, lemburnya bagaimana, itu kita jelaskan di dalam OPP tersebut, orientasi pra pemberangkatan. Nah, jadi ada petugas-petugas kami yang sudah dididik dan diberikan sertifikat untuk diperbolehkan menjadi instruktur. Jadi tidak sembarangan orang menyampaikan materi tersebut. Jadi ada orang-orangnya. Nah, disitulah kita sampaikan beberapa hal tentang kondisi di negara tersebut. Dan di dalam kesempatan itu juga kami sampaikan, apabila Anda bermasalah di sana, hubungi nomor ini. Gitu. Kalau hanya sebatas kasus gaji, nah ini kami sarankan untuk berkomunikasi dengan pihak P2MI-nya dulu, perusahaannya dulu, gitu. Nah, apabila P2MI-nya ini, P3MI ini tidak ada respon, maka tindak lanjuti dengan menelpon atau WhatsApp ke kantor kami. Jadi kami berikan mereka kontak person kepada setiap PMI sebelum berangkat ke luar negeri. Jadi memang supaya para calon PM ini juga tahu gitu Pak, bedanya antara legal dengan ilegal gitu ya kan? Iya. Artinya kalau memang dia legal, semua hak-haknya juga itu diproteksi, dilindungi gitu ya kan? Ketika ada persoalan hukum juga negara bertanggung jawab gitu. Betul. Tapi kalau ilegal itu tadi susah juga terpantau susah juga, tapi kita tetap berupaya semaksimal mungkin membantu walaupun mereka tidak terdata di sistem kita. Banyak kok yang seperti itu. Hampir kita ini kalau boleh dibilang malah banyak ngurusin yang ilegal Pak, gitu, daripada yang legal. Kemudian kalau ada kasus-kasus umpama dia di sana terjerat pidana gitu ya kan, dalam proses
persidangan sampai ancaman hukuman mati. Betul, itu gimana Pak Ahmad? Iya, ya kembali lagi tadi domainnya pihak Kemlu ya. Tapi bisa kita sampaikan bahwa PM ini diasuransikan melalui BPJS Tenaga Kerja. Nah, di dalam BPJS Tenaga Kerja tersebut itu ada klausul yang apabila TKI bermasalah itu asuransi yang membiayain proses hukum tersebut, antara lain dalam rangka memfasilitasi penasihat hukum di sana, gitu kan? Itu. Jadi mereka yang membiayai penasihat hukum tersebut dan sebagainya. Ketika dia resmi, gitu ya, Pak ya? Ketika dia resmi, kita memberikan fasilitas itu agar supaya dibantu oleh penasihat hukum yang ada di sana. Karena kita tidak bisa membawa penasihat hukum ke negara orang gitu kan, tidak bisa. Oke, bisa, tapi hanya mendampingi saja, mendampingin pihak pengacara yang ada di sana. Karena masing-masing daerah punya otoritas, gitu ya. Iya, punya. Berbeda cara juga beracaranya. Betul. Gitu. Bahkan ngomong pun nggak bisa kita di sana. Iya, pengacara kita. Paling memberikan bisik-bisik aja ke sebelah gitu kan. Poin-poinnya apa yang mau di ini gitu, betul, ya Pak ya. Betul. Tapi kalau mau teriak-teriak, mau cok-cok nggak bisa di pengadilan gitu. Nah, kemudian kita bicara ini yang ilegal ini, Pak Ahmad. Kasus terbaru kita punya catatan di bulan April ya 2020 itu ada 6 TKI asal Lampung yang dideportasi dia dari Malaysia gitu. Nah, artinya di sini kan kita lihat kalau praktek pengiriman PMI ilegal itu masih banyak dan marak gitu. Kemudian permintaannya juga tentu karena ada permintaan maka yang ilegal juga mereka banyak yang berangkat ke sana gitu. Nah, ini pencegahannya seperti apa gitu, Pak Ahmad? Pencegahan terhadap TKI yang ilegal. Gitu. Iya. Nah, ini kita tentu BP2MI tidak akan bisa bekerja sendiri. Tentu tidak bisa. Oleh karena itu kita di setiap perbatasan itu kita tempatkan BP2M itu kepalanya dari pihak kepolisian. Nah, seperti contoh BP2MI Nunukan, itu kita tempatkan polisi di sana Pak Kombes, Kombes Victor. Kemudian di Pontianak, itu kita juga tempatkan polisi yang berpangkat Kombes di sana untuk memimpin BP2MI. Di beberapa daerah yang tingkat kerawanannya tinggi, gitu ya. Kemudian tempo hari sempat juga di Kepri itu sempat Kombes. Nah, itu agar supaya paling tidak meminimalisir pergerakan. Sorry, saya potong Pak Ahmad. Itu tadi yang disebutkan daerah itu hampir daerah-daerah perbatasan dengan Malaysia. Iya. Yang bisa dia jalur-jalur tikus dia bisa cepat gitu jalan ya. Jalan kaki dan sebagainya. Iya. Apalagi di Sulawesi atau Kalimantan itu kan mereka orang penduduk sana itu tiap hari keluar negeri Pak. Iya, karena nggak ada batas itu kan. Mereka nggak ada batas. Pagi berangkat, sore pulang, udah seperti itu. Nah, ini akan kita benahi dalam waktu ke depan ini. Nah, ini kenapa banyak PMI yang ilegal gitu Pak? Apakah memang ada keterlibatan para oknum-oknum di sini sehingga praktek ini masih terus terjadi gitu? Artinya begini Pak, mereka berangkat itu ke satu negara tujuan, itu kan mereka kan harus pakai paspor, ya kan? Betul. Punya administrasi lain sebagainya lah gitu. Tapi kenapa mereka kok bisa lolos gitu? Betul. Nah, ini kita kalah dengan calo Pak. Sekarang ini, makanya sekarang Pak Kepala kami yang baru, Pak Beni Ramdhani, ini betul-betul getol dia untuk membumi-hanguskan para calo itu. Sampai ada yang protes, Pak Beni nggak gentar, ya. Bahkan ditunggu. Mana yang mau protes-protes? Saya tunggu di kantor jam sekian. Gitu. Nah, artinya apa? Kita ini selama ini kalah dengan sponsor, kalah dengan calo, Pak. Kalau kita sosialisasi itu hanya sebatas di kantor desa. Iya. Ya? Nah, itu.
Kalau mereka itu sampai ke dapur, Pak. Iya. Ke dapur penduduk, mencari orang, gitu kan, sambil ngopi, sambil memberikan apapun yang ada di kekurangan keluarga tersebut, gitu. Iya. Kurang gula, kasih gula, dia ada utang, kasih duit. Nah, ini itu kita ke sana. Nah, sekarang tidak lagi. Ya, jadi sekarang PM itu mendaftarnya langsung ke Disnaker. Oke. Nah, jadi ini ya kita dari awal tadi sudah sampaikan memberi peran kepada pemerintah daerah. Gitu. Jadi mereka para pemangku kepentingan itu berperan aktif dalam proses penempatan tenaga kerja ini. Jadi ini kita selama ini kalah dengan sponsor atau calo. Gitu. Dan tentunya juga budaya. Jadi ada beberapa tempat memang di satu tempat itu memang motivasinya ya keluar negeri. Jadi kadang-kadang anak kecil pun umur SD itu kalau ditanya kamu cita-citanya apa? Keluar negeri, Pak. Nah, artinya sudah tertanam mungkin mindsetnya itu gajinya besar. Betul, gitu ya? Sudah tertanam di benak dia. Pokoknya ke depan kalau udah gede saya keluar negeri. Itu. Jadi agak repot kita. Karena mungkin dia berpikirnya luar negeri itu enak. Gitu ya, Pak, ya. Kemudian melihat dari perkembangan tetangga-tetangga yang kalau zaman dulu kalau TKI atau rumah TKI dindingnya pakai keramik. Itu dinamakan, itu ditandai sudah PM itu sehat, sukses. Gitu. Nah itu. Iya. Yang tadi belum di ini, Pak Ahmad. Ya. Soal tadi saya sampaikan, mereka bisa keluar dari Indonesia, ya. Ya. Berarti itu kan butuh seumpama memang peran serta orang lain. Betul. Gitu. Betul. Karena mereka harus punya visa, betul. Ya. Mereka punya paspor, betul, gitu ya kan? Di paspor itu kan dia paspornya apa? Izin tinggal kah, bekerja kah, atau apakah? Kenapa mereka bisa Jadi gini, macam-macam modus, Pak. Jadi berbagai modus agar mereka bisa berangkat ke. Ya, soal modus ini siapa yang terlibat di situ, gitu, Pak Ahmad? Kadang-kadang sendiri, one man show. Kadang-kadang ada orang yang membawa. Nah. Yang berangkat sendiri ini hampir rata-rata mereka yang sudah bolak-balik ke luar negeri. Modusnya seperti apa? Modusnya dia beli tiket PP. Dengan menggunakan paspor umum, ya. Kemudian dia beli tiket pulang pergi. Biasanya ditanya itu, Pak, di perbatasan imigrasi, mana paspor, mana tiket PP. Karena setelah dilihat paspornya itu paspor umum yang beberapa hari harus wajib pulang. Itu kan. Nah, melihat tiket pulang pergi ada, maka lolos. Yang ini one man show yang sendirian nih. Iya. Itu kan? Iya. Nah, mereka tidak pulang, Pak. Jadi tiket yang kembali ke Indonesia itu dia robek. Iya. Nggak perlu dipakai. Nah, dia cari ke sana. Mencari kerjaan atau ditunggu oleh teman-teman yang ada di sana. Itu yang perorangan. Mungkin kan ada juga yang terorganisir gitu. Betul. Nah, yang terorganisir ini biasanya itu dibawa oleh tekong atau sponsor. Jadi 10 orang misalnya, ini kan modus lagi. Karena kalau calo kan ada fee-nya. Betul. Gitu. Jadi kadang-kadang TKI kita ini dari Lampung nih, dibawa ke Batam oleh calo. Ya, nanti sampai di Batam, ini dia diidapkan dulu, Pak. Di Wisma gitu kan, oleh sponsor ini. Kemudian nanti sampai di Batam, mereka ini ada orang 5 ini sambil menunggu keberangkatan, si calo ini menawarkan kepada pihak-pihak lain yang ada di sana. Nih, saya punya PMI 5 orang Indon katanya kan. Berani bayar berapa? Bilang orang Indonesia Indon gitu ya. Itu saking hinanya kita gitu kan. Berapa berani bayar? Ke calo 2. Udah, deal, transaksi. Ya sudah. Yang ini nggak terlihat lagi hitungnya. Ketemulah dengan si calo ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan oknum aparat juga ya? Saya belum ketemukan itu, Pak. Gitu. Belum ketemukan itu.
Jadi setelah mereka, karena tadi kita bahas soal dokumennya, mereka bisa keluar itu karena mereka dokumennya lengkap gitu. Iya, jadi dokumen bisa lengkap, bisa nyebrang, ini kan berarti ada keterlibatan orang lain. Kalau PMI atau WNI lah, WNI kalau bukan PMI ini. Iya. Warga negara Indonesia. Mereka punya hak untuk mendapatkan paspor. Itu dulu. Jadi tidak boleh negara menghalangi mereka untuk mendapatkan paspor umum. Iya. Itu. Kecuali paspor tenaga kerja dan sebagainya. Iya. Nah, karena ini paspor umum, tidak ada halangan mereka, Pak. Masalahnya kan beda, Pak. Paspor itu kan ada tujuannya. Iya. Kalau resmi paspor itu sudah tertempel visa, Pak. Iya. Iya. Berupa stiker kan? Iya. Visa kerja, visa pelancong, visa pelajar, visa kesenian dan sebagainya, macam-macam itu. Iya. Betul. Nah, kalau yang kebutuhan. Nah, kalau yang umum itu tidak, mereka pelancong. Kalau pelancong ini wajib pulang gitu kan. Iya. Itu. Jadi bisa saja mereka ada oknum-oknum yang terlibat, tapi saya tidak sejauh itu mendalaminya. Yang jelas modus mereka kalau yang ilegal ini, jadi mereka ini beberapa orang diambil. Iya. Cara-cara di kapal pun diajarin mereka untuk tidak bergerombol, gitu kan. Misalnya ada 5 orang ini, nanti kamu di kapal jangan gerombol ya, nanti dicurigain orang TKI kalian, jadi kumpul sana 2, sini 1. Sudah didesain gitu. Sudah mereka dulu, nanti ketemu di sana. Melakukan penyamaran. Nah itu, jadi berbagai macam orang kalau mau cari makan ini kan, itu. Tinggal negara yang bagaimana upaya supaya ini tetap supaya rapi gitu, jangan sampai menjadi ilegal. Kalau di catatan BP2MI ada nggak, Pak? Seumpama PMI kita yang sekarang dari Lampung itu ada seberapa banyak? Total? Iya, totalnya. Totalnya sekitar 15.000 orang, Pak. 15.000? 15.000 itu terdaftar di seluruh Indonesia. Oke. Dari Lampung? Dari Lampung, ya 15.000. 15.000. Iya. Negara paling banyak ini negara tujuan mereka di mana? Ada tentunya Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Korea. Nah, ini ada satu lagi, ada 4 lah, ada 4 negara yang menjadi favorit warga kita yang akan bekerja ke. Lebih banyak itu di industri rumah tangga ya? Iya, kalau yang untuk Hong Kong, Taiwan, Malaysia sedikit, tapi ada, tapi sedikit. Yang Malaysia mayoritas untuk sektor industri. Iya. Di pabrik-pabrik di sana. Sampai sejauh ini sudah ada berapa perkara yang pernah diadvokasi, Pak? Kalau kita ini kan dalam bukan perkara ini. Iya, artinya itu PMI yang mereka minta perlindungan dari BP2MI. Nah, ini harus buka data nih. Saya nggak berani asal ini kan. Atau gimana? Atau kita break dulu karena masih panjang ini. Gitu ya? Boleh. Kalau gitu kita break dulu, nanti kita lanjut itu di sesi yang kedua soal angka-angka tadi. Itu Pak Ahmad ya? Oke, makasih Pak.